Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya sehat? Semuanya kuat adik-adik? Ya, adik-adik kembali kita berjumpa kembali lewat ibadah kita yang kita masih lakukan secara online. Namun hati kita tetap selalu bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kita beribadah hari ini. Oleh karena itu adik-adikku, mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hati kita, tidak ada lagi adik-adik yang main atau mungkin yang sibuk dengan mainannya. Tapi persiapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh dari hati kita. Kita katakan, Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan, cinta Yesus. Amin Tuhan, ini hati kami di hadapan-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk semua kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Anak-anak yang mencintai Engkau, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dalam hidup kami setiap harinya. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih bahkan buat hari ini kami bersyukur. Karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa beribadah kepadamu. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, bahkan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari ini itu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Dan biarlah yang terbaik kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Segala bentuk pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang coba-coba ingin mengganggu, menghalangi ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, patahkan, usir, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita buat yel-yel kita dulu ya. Oke, siap? Oke. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha, lebih semangat lagi. Bisa ya? Lebih semangat lagi adik-adik, oke? Holy Kids, ceria, sehat, kuat,
kuat. Hahaha. Adik-adik, siapa di sini yang bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidupnya? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata semua adik-adik yang di rumah semua berkata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik. Oleh karena itu adik-adik, mari kita dengan penuh semangat kita nyanyi pujian kita yang berkata Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita. Yuk sama-sama, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu menjaga kita, Dia selalu melindungi kita, bahkan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Yuk kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagiku dan bagi kita semuanya. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur buat setiap berkat-berkat yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Bahkan hari ini sebagai tanda kami beribadah, tanda syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah, kuduskanlah persembahan kami, supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu.
terutama untuk menolong setiap anak-anak yang belum datang kepada Tuhan sehingga mereka juga percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap harinya, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari semua lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu setiap harinya. Berkati kakak kami akan bercerita, bahkan kami semuanya, supaya kami semua dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Adik-adik, kita sama-sama sudah menyaksikan ya film singkat ya tentang penghakiman yang terakhir. Ya, kisah itu dapat kita baca bersama dari Matius pasal 25 ayat 31 dan 31 sampai 35. Jadi adik-adik bisa mengulang kembali untuk membaca kisah ini dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 35. Ya, adik-adik, dari cerita yang kita sudah lihat bersama, bahkan ketika adik-adik sudah membaca firman Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada kali yang kedua ya. Pada kali yang pertama Yesus datang yaitu di Bethlehem, dia lahir di sana. Ketika Yesus datang pada kali yang pertama yaitu di Bethlehem, dia mencari orang-orang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Namun apa adik-adik, pada saat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yang sementara kita nantikan ini, yang kita semua tidak ada yang tahu ya, karena Tuhan berkata bahwa dia akan datang seperti pencuri. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang. Namun adik-adik, kita bisa melihat keadaan yang sedang terjadi melalui tanda-tanda yang sedang terjadi, membuktikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah untuk mencari orang-orang yang benar. Iya, dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dia mencari anak-anaknya yang selalu rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, rajin menolong orang tua, bahkan peduli dengan orang lain. Itu Tuhan cari adik-adik ya. Jadi mari kita belajar mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dari firman yang kita sudah baca bahwa ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan memisahkan mana yang termasuk kelompok domba, mana yang termasuk kelompok kambing. Kelompok domba adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, marilah ikut aku masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi kelompok kambing adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka akan menikmati api yang kekal, yaitu apa? Neraka. Wah, sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Wah, sangat-sangat tidak nyaman adik-adik. Namun bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik semua? Adik-adik mau termasuk kelompok apa? Kelompok domba atau kelompok kambing? Nah, kalau adik-adik mau masuk ke dalam kelompok domba, maka kita semuanya ini harus hidup mengasihi
Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, dia berkata bahwa ada yang bertanya, bila manakah kami melihat engkau telanjang? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus? Ya, bila manakah kami melihat engkau seorang diri? Ya, adik-adik, kita nggak pernah lihat ya, apalagi kita yang ada di zaman sekarang nggak pernah. Kapan ya Yesus lapar? Kapan ya Yesus tidak punya pakaian? Ya, tapi Tuhan bilang melalui ya orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Jadi melalui kita mengasihi orang-orang yang mengalami kesusahan, yang hidup di dalam kelemahan, itu kita bantu mereka, kita tolong mereka sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita hidup lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Selain kita rajin berdoa, selain kita rajin beribadah, selain kita rajin membaca Alkitab, selain kita rajin memuji Tuhan, kita juga perlu menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Kalau ada orang-orang yang sakit, kita doakan. Kalau ada orang-orang yang mengalami kekurangan, kita bisa bantu mereka melalui apa yang kita punya. Disitulah kita bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan saatnya akan tiba ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Mau adik-adik? Mau? Oke, kalau kita mau, mari persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh lagi. Jangan lagi adik-adik banyak main game, main HP, ya sehingga waktunya habis hanya dengan handphone, main gamenya di laptop kah atau di komputer, sehingga fokusnya hanya game, handphone, main terus, sehingga adik-adik terikat. Tapi mari kita siapkan waktu kita dengan baik. Pagi-pagi kita berdoa, malam-malam kita berdoa bersama keluarga kita. Dan kalau bisa main game, tapi jangan terlalu lama. Gunakan waktunya untuk juga belajar, untuk juga membantu orang tua di rumah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang selalu menyenangkan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan hati kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, sehingga penyembahan yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami akan firman-Mu, kembali menyadarkan kami bahwa kami harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi, sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Melihat tanda-tanda yang ada, biarlah kami lebih sungguh lagi hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami juga belajar peduli dengan orang-orang yang di sekitar kami. Tanamkan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya kami hidup sungguh mengasihi Engkau. Tiba saatnya kami akan menyembah Engkau di dalam penyembahan kami hari ini. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, supaya penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Kami siap menyembah-Mu segala bentuk pekerjaan setan, iblis, roh jahat dan jauh mengganggu menghalangi penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak usir, Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyi pujian. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita sembah Tuhan, kita katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini dan kita nyanyi satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kuasa ibadah telah menjadi bagian dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang bersedih hati dihiburkan oleh Tuhan. Sehingga kami terus kuat di dalam kekuatan Tuhan, sebab Engkaulah yang menjadi penolong dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan tidak ada satupun yang terlewati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang melihat setiap keberadaan hidup mereka. Engkau Allah yang mengerti juga apapun yang menjadi kebutuhan kerinduan anak-anak kami. Tuhan terus berikan yang terbaik, jaga lindungi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dimanapun mereka berada. Perlindungan kuasa darah domba Allah selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, masa depan yang indah penuh pengharapan itu menjadi milik mereka. Bahkan mereka yang sedang di dalam bangku pendidikan mengikuti pembelajaran secara online, Tuhan tetap berikan mereka semangat Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Mereka tidak terikat dengan handphone games mereka Tuhan, tetapi mereka bisa menggunakan waktu dengan baik. Mereka selalu berdoa, mereka selalu memuji Tuhan, bahkan membaca firman-Mu. Bahkan kami merindukan ada sebuah keluarga dalam hidup keluarga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga papa dan mama mereka dalam setiap keberadaan hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apa yang diusahakannya. Kami percaya Tuhan buat semakin berhasil dan beruntung. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan papa dan mama mereka, juga Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan, sehingga keluarga mereka terus diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, dan kota kami, biar terus mengalami lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan terus bekerja, sehingga pemulihan Allah terjadi. Bangsa kami tetap teguh kuat di dalam Tuhan dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga gereja kami supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biar juga Tuhan Kau yang menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat juga untuk belajar, karena Tuhan Yesus selalu memberkati bagi setiap anak-anak yang selalu rajin, yang dengar-dengaran, dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.